pemirsa, seperti tadi di awal saya bilang kalau manusia itu sudah pasti akan banyak masalah. Dan untuk mengetahui masalah yang menerpa Ibu Nana, langsung aja Ibu Nana silakan bercerita ke kita. Persoalan saya bermula saya dengan suami saya. Saya pacaran sama suami itu ada lebih kurang 5 tahun. 5 tahun ya. Ya. Tapi sepanjang saya berpacaran sama dia, ternyata dia berselingkuh dengan wanita lain. Akhirnya kita putus. Dan rupanya dia tidak hanya sampai di situ, dia datang menjumpai saya, minta maaf. Di antara maaf itu dia langsung melamar saya untuk menjadikan istrinya. Oke, mohon maaf saya potong sebelumnya. Dia selama pacaran 5 tahun sudah berkali-kali berselingkuh? Yang saya dapati baru sekali. Baru sekali yang, Iya. oke. Nah, dia datang untuk minta maaf sama saya. Saya lihat dia bertekad kuat untuk mau merubah kelakuannya. Ya. Akhirnya saya terima dia kembali dan mau menjadi istrinya. Kemudian setelah membangun rumah tangga, apakah ada kejadian-kejadian lainnya gitu yang Ibu Nana sampai sekarang mau cerita ke kita? Ada. Dari awal kita berumah tangga memang sering terjadi cekcok, beda pendapat. Bahkan sampai saya divonis sama dokter, saya kanker serviks stadium 3. Nah, saya harus menjalani operasi sekitar rahim. Saya nggak tahu apa tujuannya untuk dokter itu melakukannya. Nah, saya dalam penyakit itu saya tidak terima. Saya sampainya tadi ada minum racun. Mencoba bunuh diri? Benar. Terus kemudian sampai Ibu Nana ini selamat, gimana ceritanya? Waktu itu kondisi rumah hanya saya dengan adik ipar yang baru pulang kuliah. Saya minum racun itu nggak sadarkan diri, tahu-tahu begitu sadar saya sudah sampai di rumah orang tua saya. Ya Allah, buat apa lagi aku di dunia ini? Sudah tidak ada lagi yang mencintaiku. Mungkin dengan ini penderitaanku akan berakhir. Maafkan aku ya Allah. Maafkan aku. Astagfirullahaladzim, Mbak Nana. Mbak Nana, bangun Mbak Nana. Tolong, tolong. Mbak Nana, bangun Mbak Nana. Mbak Nana, bangun Mbak Nana. Mbak Nana, bangun Mbak Nana. Mbak Nana. Astagfirullahaladzim. Mbak Nana. Ustadz, ini Bu Nana dalam keadaan kondisi yang sangat kecewa. Dia memutuskan untuk mengakhiri hidupnya. Ini bertumpuk-tumpuk. Yeah. Sudah sedang kondisi sakit kanker, sudah divonis stadium 3. Kemudian sepertinya sudah nggak ada jalan. Suaminya terus tidak memberikan sesuatu yang diharapkan. Bukan malah menenangkan atau menenangkan. Tetapi begini pemirsa, saya kira ini banyak juga dialamin saudara-saudara kita. Di luar sana banyak masalah, bukan ada lebih besar. Yang perlu kita pedomani, kita jadikan sebagai sebuah keyakinan untuk kita, khususnya Bu Nana, wala tayasu mir rauhillah. Janganlah kita berputus asa kepada Allah. Dengan cara apa? Berharap terus. Jangan sampai kita ini tadi dibilang cerita wala'iyadzubillah mau bunuh diri. Nah, ini pelajaran bagi kita untuk masih Allah rahmatin, Allah sayangi Bu Nana. Dengan cara Allah masih berikan kesehatan. Padahal kan nggak boleh. Kita saja berputus asa nggak boleh, apalagi kita membunuh diri kita. Bukankah yang berhak memberikan kehidupan untuk Allah? Nah, ini sebuah pelajaran. Nah, untuk kita semuanya nih. Kemudian yang aspek kedua adalah aspek keluarga. Memang betul suami dan istri, khususnya istri apabila sudah menikah dengan suami bisa jadi sudah tanggung jawab suami. Bukan berarti keluarga itu berlepas tangan. Nah, dalam hal ini misalnya ada perseteruan suami istri nih dengan kondisi yang berat, terus kemudian sampai ternyata mohon maaf sang istri pulang ke rumah. Nah, ini sebaiknya keluarga ini bukan malah menambah masalah. La tu'alijil khoto' bil khoto'. Jangan selesaikan persoalan yang ruwet dengan kesalahan berikutnya. Kesalahan berikutnya adalah keluarga ikut campur malah pengen memisah. Gitu loh.
perintahnya Al-Quran itu adalah kalau ada suami istri misalnya bertengkar, maka fa'tu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha. Caranya mencari titik temu, ngundang Bu, Ibu Nana ngundang keluarganya, terus ngajak keluarganya suami. Nah, terutama Nana ini mohon senantiasa tawakal kepada Allah. Mohon petunjuk kepada Allah. Bu Nana, setelah Bu Nana ada di rumah orang tua, ada usaha suami untuk datang ke rumah Bu Nana? Ada. Ada? Ada. Kemudian? Dia datang, dia minta maaf sama saya dan keluarga, memohon saya kembali ke rumah mertua. Nah, saya ikut kembali ke rumah mertua. Dari atas peristiwa tindakan saya itu, saya berhijrah, bertekad untuk menggunakan hijab, menutup seluruh aurat tubuh saya. Alhamdulillah ya. Supaya Tuhan juga mau dengar doa-doa saya, dan akhirnya Tuhan jawab, saya positif hamil. Alhamdulillah. Saya kira itu adalah berita gembira buat suami dan mertua, ternyata tidak. Rasa kebahagiaan itu tidak serta-merta mereka rasakan. Tunggu sebentar, maksudnya dengan tahu Bu Nana hamil, mereka nggak seneng? Malah saya ditertawai. Kenapa? Boleh tahu kenapa mereka bisa kayak gitu? Ya mungkin karena penyakit saya ini, dia nggak Mereka anggap nggak mungkin hamil gitu? benar. Oke, terus kemudian mereka ngapain lagi nih? Ya, suami bukannya makin berubah dengan kelakuannya, malah tidak perhatian sama saya, malah ya berkelakuan yang tidak pantas dia kerjai. Bahkan saya mendapat informasi dia selingkuh dengan wanita lain, wanita klub malam. Saya pergoki dia pada saat dia mabuk pulang pagi. Saya seret perempuan itu ke rumah mertua di luar prediksi saya. Saya kira saya dapat pembelaan dari mertua, tapi ternyata tidak sama sekali saya rasakan itu. Justru mertua mendukung hubungan perempuan itu dengan suami saya.